Nah, ini jadi kepemimpinan ini nanti sampai 3 pertemuan ya, teman-teman kita akan membahas kepemimpinan. Jadi karena begitu pentingnya peranan pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, ini sampai 3 pertemuan nanti kita bahas ya. 3 pertemuan atau 4 pertemuan ini nanti ya kita bahas terkait kepemimpinan. Jadi maju tidaknya suatu organisasi salah satunya itu ditentukan oleh pemimpin. Nah, bagaimana cara pemimpin ya untuk mengarahkan suatu organisasinya, gitu, mengatur dalam organisasinya agar bisa berjalan dengan baik ya. Gitu. Ini adalah peranan pemimpin ya. Jadi pemimpin itu seperti role model gitu ya. Jadi bagaimana anak buahnya gitu bisa disiplin kalau pemimpinnya sendiri gak disiplin. Jadi harus menjadi contoh gitu untuk anak buahnya ya gitu ya. Misalnya ditetapkan jam kerja jam 8 ya. Pemimpinnya jangan datang jam 9, jam 10 gitu. Nanti anak buahnya ya santai-santai juga seperti pemimpinnya gitu ya. Pemimpin harus lebih disiplin dari anak buahnya. Kalau jam kerja jam 8, pemimpin kalau bisa lebih awal datangnya, ya setengah 8 datang. Nah gitu, jadi memberikan contoh kepada anak buahnya. Ini contohnya ya, contoh bagaimana sih menjadi pemimpin gitu ya. Harus memberikan contoh yang baik untuk uh, karyawannya. Nah ini ya. Kemudian pemimpin ini juga harus memiliki wawasan yang luas. Nah, gitu ya. Jadi tidak hanya pengetahuan yang dimiliki saat ini saja, namun dia harus bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, makanya seorang pemimpin itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Ya, belajar tidak harus di bangku kuliah ya teman-teman atau di bangku sekolah ya. Bisa belajar dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop ya, dan juga sekarang kan media sosial ataupun sarana kan banyak ya. Bisa dari YouTube gitu ya, channel-channel ya yang di situ memuat tentang edukasi-edukasi ya yang bermanfaat ya untuk meningkatkan pengetahuan kita ya. Gitu. Jadi lebih banyak sekarang sarana untuk kita bisa belajar gitu ya. Nah, dengan begitu wawasannya akan menjadi terbuka. Bagaimana cara mengembangkan perusahaan agar menjadi maju dan berkembang. Nah, gitu ya. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat yang tadi bijaksana gitu ya dalam menentukan pendapatnya gitu ya. Harus bijaksana gitu, harus adil. Nah, ini di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin ya. Jadi tidak boleh pemimpin itu berat sebelah ya, membela tim satu atau tim dua gitu, ataupun kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu pemimpin itu merasa bahwa kelompok satu ini lebih baik, nah, kelompok dua ini kurang. Nah, jangan sampai seperti itu, harus bersifat adil ya, gitu ya. Jadi misalnya ada yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, seorang pemimpin harus bisa mengarahkan, gitu ya. Ini loh tugasmu ya, seperti ini harus dijalankan dengan baik gitu ya. Jangan sampai seorang pemimpin itu merasa bahwa dia itu sudah percaya penuh pada bawahannya, namun dia tidak melakukan monitoring, tidak melakukan pengawasan. Nah, itu ya, sehingga nanti tidak akan bisa mengetahui ya kinerja apa saja yang tidak bisa tercapai. Jadi untuk itulah setiap bulan biasanya pemimpin itu meminta laporan. Nah, gitu ya. Mana laporannya? Laporan keuangan gitu ya. Laporan produksi, laporan penjualan biasanya dibuat ya oleh bagian-bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing tersebut ya, dilaporkan kepada pemimpin untuk monitoring dan evaluasi apakah sudah sesuai target atau belum ya gitu. Tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada uh, timnya gitu ya ataupun individu tersebut. Nah, itu ya. Jadi tugas pemimpin untuk monitoring dan evaluasi ya. Tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya seorang pemimpin, memerlukan satu tim ya
yang membuat satu laporan, dan laporan tersebut kemudian dievaluasi gitu. Targetnya apakah sudah tercapai atau belum? Nah, itu merupakan diantaranya tugas pemimpin. Nah, ya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya, kita bahas dulu teorinya, pengertian kepemimpinan ya. Apa sih yang dimaksud kepemimpinan dan kenapa kepemimpinan itu penting sekali kita pelajari ya. Saya minta tolong dibacakan siapa nih ya? Mas Bara Arif. Ya, minta tolong dibacakan pengertian kepemimpinan. Tes. Pengertian kepemimpinan. Kemehon 2012 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Robbins 2003, kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Levi 2004 mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ya, oke. Oke, sudah. Terima kasih ya, Mas Bara. Ya, oke. Jadi kepemimpinan di sini ya pada intinya adalah proses mempengaruhi orang lain ya, dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi peranan pemimpin adalah bagaimana dia bisa mempengaruhi, menggerakkan anggota kelompoknya gitu ya, untuk dapat bekerja sama ya, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini ya. Ya, kemudian di sini ada pendapat Rifai ya mengatakan bahwa pemimpin itu merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh. Nah, ini ya. Jadi pemimpin itu role model, memberikan contoh ya kepada pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi gitu ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang sukses ya, ingin anak buahnya itu giat bekerja, rajin bekerja, kinerjanya itu tercapai sesuai dengan tujuan ya. Anda sebagai pemimpin ya, misalnya nanti teman-teman punya usaha sendiri gitu ya, harus memberikan contoh ya gitu ya. Contoh yang baik gitu ya. Jadi tadi ya, seperti yang saya katakan tadi ya, disiplin ya. Waktunya masuk kerja ya, disiplin gitu, jangan sampai telat ya. Kemudian jika ada pekerjaan ya coba diselesaikan ya dengan tepat waktu. Nah, pemimpin biasanya kan ada yang pergi ke sana, pergi kemari gitu sampai tanda tangan persetujuan ya untuk dokumen-dokumen mau dikirim itu sampai numpuk gitu kan ya, seperti itu ya. Jadi dia tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan segera gitu, ditunda-tunda gitu ya, nanti nggak selesai-selesai ya. Karyawannya jadi terhambat mau cepat mengirim faktur misalnya ya, pemimpinnya belum tanda tangan masih numpuk di meja ya, besoknya lagi belum tanda tangani, nah nggak selesai-selesai ya pekerjaannya gitu. Nah, ini harus memberikan contoh yang baik ya kepada anak buahnya gitu ya. Nah, kemudian selain itu seorang pemimpin harus bisa memotivasi ya, memotivasi karyawannya ya, bagaimana karyawannya itu bisa tergerak ya, agar dia menyelesaikan pekerjaannya atau tugas tanggung jawabnya. Nah, itu tepat waktu. Nah, harus bisa memotivasi ya. Jadi seorang karyawan itu ya, jika kamu nanti rajin bekerja begini-begini, nanti akan mendapatkan reward ya. Misalnya nanti bisa naik gajinya ya, bisa naik jabatan atau bisa dimutasi ya, dimutasi ke bagian yang lebih tinggi gitu. Nah, misalnya seperti itu harus memberikan memotivasi gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali ya motivasi kerja ya untuk membangkitkan semangat ya, semangat kerja ya karyawan gitu ya. Ini adalah merupakan tugas seorang pemimpin. Nah, itu makanya penting ya adanya rapat gitu ataupun pertemuan ya
dan paling nggak sebulan sekali lah gitu ya, untuk membahas permasalahan-permasalahan apa saja gitu yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, pemimpin coba mendengarkan keluhan anak buahnya itu. Nah, berusaha untuk memberikan solusi ya. Nah, solusi yang terbaik seperti ini. Kemudian memberikan motivasi ya agar terus semangat gitu, agar bisa mencapai target. Itu adalah peranan pemimpin ya. Jangan sampai pemimpin itu nggak mau tahu, pokoknya pekerjaan ini harus selesai. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Harus mendengar ya keluhan dari anak buahnya, ataupun jika memiliki saran ya kita terima masukannya. Kemudian jika ada masalah kita coba pecahkan bersama. Nah, itu peranan pemimpin ya. Seorang pemimpin yang bijaksana ya gitu, yang penuh wibawa. Nah, itu ya. Jangan sampai nanti teman-teman menjadi seorang pemimpin tuh yang ditakutin anak buahnya ya gitu ya. Jangan dibilang keren, wah keren gitu. Pemimpinnya itu serem gitu. Kalau berjalan aja anak buahnya jadi kader gitu. Lihat dia berjalan, lihat datang gitu ya, kader gitu. Jadi takut ya, menatap wajahnya jadi takut. Nah, jangan bangga menjadi pemimpin seperti itu ya. Nah, ini membuat anak buahnya itu menjadi takut untuk mengeluarkan ide-ide bisnisnya atau memberikan apa ya usulan-usulan ya untuk pengembangan dalam satu organisasi karena takut ya, takut dimarahin. Nah, bosnya serem gitu ya, galak, killer ya gitu maksudnya. Jadi takut mengungkapkan ide-idenya. Nah, itu jadi takut ya, memberikan saran masukan jadi takut dan takut kena marah gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi memiliki sifat yang terbuka, yang mau menerima masukan, mau menerima kritik, nah gitu ya, dan juga bisa kerjasama ya dengan anak buahnya, dengan semua tim ya dalam satu organisasi tersebut. Gitu. Nanti untuk next berikutnya ya pertemuan berikutnya nanti akan ada contoh-contoh sifat-sifat pemimpin. Seperti apa sih pemimpin yang ideal ya nanti ya di pertemuan berikutnya nanti ada. Nah, di sini ada teori kepemimpinan. Nah, ini ada teori sifat kepemimpinan, kemudian ada teori perilaku kepemimpinan, kemudian ada teori kontingensi ya. Ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Teori sifat kepemimpinan. Ini saya contohkan ya. Bapak B.J. Habibie ya, ini ya. Dari trait theories. Nah, ini ya. Jadi di sini pada intinya ada percaya diri, ya, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan ya, dengan pekerjaan. Ini adalah teori yang pertama, teori sifat kepemimpinan ya, trait theories ya. Ya, ini bisa minta tolong dibacakan Mbak siapa ini ya? Mbak yang belum membacakan tadi siapa ya? Oke, Mbak Cika, bisa minta tolong dibacakan? Mbak Cika. Ini ada dua ini, Cika dan Faza. Halo Mbak Cika. Halo, selamat malam. Mbak Cika dan Iya, Faza. Bu. Ya, dibuka dulu sayang videonya kalau mau baca jadi Iya, saya Bu. tahu. Ya, Uh, kita kenal. teori kepemimpinan, satu teori sifat kepemimpinan yaitu trait theories. Yang pertama ada percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Contohnya itu B.J. Habibie. Habibie sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktunya di Jerman. Pada tahun 1973, ia diminta pulang ke Indonesia oleh Presiden Soeharto. PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN memproduksi pesawat terbang seperti CN-235 dan N-250. Menjabat Menteri Riset dan Teknologi tahun 1983 sampai 1988, tahun 1988 sampai 1993, tahun 1993 sampai 1998. Pada tahun 1998, Habibie ditunjuk menjadi Wakil Presiden Indonesia ke-7, mendampingi Presiden Soeharto. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, B.J. Habibie kemudian diambil sumpah jabatannya menjadi Presiden Indonesia ketiga. Oke, terima kasih Kakak Cika. Terima kasih ya udah dibacakan. Ya, Bu. Ini adalah contoh ya, sifat ya
kepemimpinan dari Bapak B.J. Habibie ya. Jadi beliau adalah seorang yang percaya diri, memiliki kecerdasan ya dan pengetahuan ya. Nah, maka dipercaya ya untuk memproduksi pesawat terbang ya, untuk memegang PT Industri Pesawat Terbang Nusantara ya, IPTN. Namun sayang sekali ya sekarang sudah tidak jalan lagi ya, gitu ya. Nah, beliau menjabat Menteri Riset dan Teknologi, kemudian ditunjuk sebagai Wakil Presiden ya. Setelah Pak Presiden mengundurkan diri, diambil sumpah menjadi Presiden Indonesia ketiga. Nah, inilah seorang pemimpin yang memiliki percaya diri dan kecerdasan ya dan pengetahuan ya terkait dengan teknologi. Inilah teori sifat kepemimpinan ya, teoris ya. Kemudian teori perilaku kepemimpinan ya, behavioral teorisnya. Oke, bisa diminta tolong dibacakan. Ini Mbak Agatha, Kakak Agatha Intan Arista. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Yang kedua adalah teori perilaku kepemimpinan atau behavioral theories. Merupakan teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Yang pertama A. Studi dari Hoyo State pada akhir tahun 1940-an mengidentifikasikan dua dimensi yang menjelaskan perilaku kepemimpinan, struktur awal atau initiating struktur dan tegang rasa atau consideration. Yang B yaitu studi dari Universitas Michigan, membagi perilaku pemimpin ke dalam dua dimensi, yaitu pemimpin berorientasi karyawan dan pemimpin berorientasi produksi. Yang terakhir adalah C, table managerial, dikembangkan oleh Black dan Moulton. Mereka mengemukakan kisi manajerial berdasarkan gaya atau kepedulian akan orang dan kepedulian akan produksi. Oke, terima kasih Kakak Agatha udah dibacakan. Dan ini teori kontingensi ya, kontingensi teori ya. Ini adalah teori yang mengatakan bahwa keefektifan kepemimpinan tergantung pada situasi dan lainnya ya, untuk dapat mengisolasi kondisi situasional tersebut ya. Kemudian ada model Fiedler, ini adalah kinerja kelompok yang efektif ya, bergantung pada padanan yang tepat ya antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahan dan tingkat di mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Nah, kemudian ada teori jalur tujuan atau goal theory ya. Ini dikembangkan oleh Robert Hoss ya. Jadi inti dari teori ini adalah bahwa tugas pemimpin untuk membantu bawahan dalam mencapai tujuan dan menyediakan arahan atau dukungan yang dibutuhkan agar tujuan mereka cocok dengan tujuan keseluruhan kelompok atau organisasi ya. Ini berikutnya model partisipasi pemimpin dikembangkan oleh Victor Fromm dan Philip Yeaton ya, berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan partisipasi ya dalam pengambilan keputusan. Jadi menyadari bahwa struktur tugas memiliki berbagai tuntutan untuk kegiatan rutin dan rutin mereka berpendapat bahwa perilaku pemimpin harus menyesuaikan diri untuk mencerminkan struktur tugas. Nah, ini ya teori kontingensi ya, yang poin C ya. Nah, untuk berikutnya, tips menjadi pemimpin ideal yang disukai bawahan. Nah, ini bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang ideal, yang disukai oleh bawahannya ya. Nah, ini contoh saja ya teman-teman ya, sebenarnya selain ini juga ada, tapi ini saya berikan contoh saja ya. Oke, ini ada Mas Muhammad ya, bisa minta tolong dibacakan. Halo Mas Muhammad, selamat malam. Muhammad siapa ini? Muhammad Fauzan apa siapa ini? Bentar Bu, nggak muncul. Oke, silakan. 5 tips menjadi pemimpin ideal yang disukai bawahan. 1. Jadilah role model yang baik. 2. Jadikan diri Anda pemimpin bukan bos. 3. Pandai mengelola emosi. 4. Asah keterampilan memimpin Anda secara konsisten. 5. Berani mengakui kesalahan. Ya,
Oke, terima kasih Mas Muhammad ya. Jadi ini adalah di antara ya tips ya menjadi pemimpin ideal yang disukai bawahan. Yang pertama menjadi role model yang baik ya, menjadi contoh yang baik gitu ya. Seperti yang bisa bicarakan tadi di depan ya, seorang pemimpin itu harus menjadi contoh. Kalau pemimpin itu ingin anak buahnya atau stafnya itu misalnya disiplin, ya disiplin. Nah, pemimpin tersebut harus memberi contoh dulu. Dia dulu ya harus disiplin, ya gitu ya. Datang tepat waktu. Nah, itu disiplin ya. Kemudian pekerjaan sebelum pulang diselesaikan. Nah, itu. Jadi nanti karyawannya itu akan mengikuti ya. Bosnya rajin, jadi dia juga rajin. Kalau bosnya aja dari kalau masuknya misalnya jam 8 ya, setengah 8 aja sudah di kantor gitu ya. Kalau dia datang telat kan merasa sungkan sendiri gitu ya. Jadi memberikan contoh, ini loh aku seorang pemimpin aja, aku datangnya 30 menit sebelum jam kerja gitu. Nah, jadi nanti karyawannya otomatis dia kalau datang telat akan sungkan. Nah, gitu ya. Itu jadi menjadikan contoh atau role model yang baik. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, jadikan diri Anda pemimpin, bukan bos gitu ya. Jadi menjadi pemimpin ya. Seorang pemimpin itu bisa mengayomi ya. Mengayomi, memberikan motivasi, memberikan arahan ya kepada bawahannya. Jadi bukan bos gitu ya. Asal perintah saja ya. Ini kerjakan ini, kerjakan ini, kerjaan ini gitu ya. Jadi dia tidak ngasih solusi ya. Bagaimana cara mengerjakan pekerjaan itu agar bisa tepat waktu gitu, main perintah saja nggak mau tahu besok harus selesai ya, gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus disiplin ya, tegas, mengayomi, mengarahkan, memberikan motivasi ya, dan memberikan solusi ya jika terjadi konflik ataupun permasalahan dalam organisasi ya, gitu ya. Kemudian pandai mengelola emosi. Nah, ini ya. Jadi misalkan nih ya, kan namanya karyawan atau anak buah itu macam-macam sifatnya ya. Ada yang suka mengadu gitu ya. Ada yang suka dia mencari muka. Nah, itu harus bisa mengelola emosi. Kalau dikasih laporan jangan langsung marah ya. Gitu. Dicari tahu dulu kebenarannya. Nah, itu jangan langsung marah-marah, ini panggil si ini gitu ya. Terus dimarah-marah ya tanpa ada pembelaan ya, ataupun penjelasan ya, dari anak buahnya langsung marah-marah. Nah, itu tidak seperti itu, harus bijaksana ya, pandai mengelola emosi gitu, sabar. Nah, ini adalah pemimpin yang ideal ya. Kemudian asah keterampilan memimpin Anda secara konsisten. Ini ya perlu ya. Diasah keterampilan memimpinnya dengan cara yaitu salah satunya melakukan ataupun mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, itu bagaimana sih menjadi pemimpin yang ideal, diklatnya gitu, bagaimana caranya gitu. Dan juga bisa dengan banyak membaca buku-buku ya, buku-buku yang terkait kepemimpinan. Nah, itu juga bisa ya mengasah keterampilan memimpin Anda secara konsisten. Nah, ini ya. Kemudian berani mengakui kesalahan. Nah, ini jika memang seorang pemimpin itu salah, gitu, membuat kesalahan, ya kita harus minta maaf, gitu ya. Minta maaf kepada karyawannya atau anak buahnya bahwa memang itu kesalahannya sehingga perusahaan itu misalnya ya kan kemudian misalnya seorang pemimpin itu salah mengambil keputusan ya, salah menetapkan target ya, sehingga targetnya itu terlalu tinggi ya dan tidak tercapai akhirnya target tersebut. Nah, ini harus bisa mengakui kesalahan ya, misalnya dalam satu forum atau rapat gitu ya. Misalnya ada rapat monitoring dan evaluasi, biasanya sebulan sekali gitu ya, ataupun 2 bulan sekali ya. Nah, ternyata targetnya yang diberikan itu terlalu tinggi sehingga tidak mencapai target. Nah, itu ya. Sehingga kinerjanya itu tidak bagus gitu ya. Nah, seorang pemimpin harus mengakui bahwa ini kesalahan saya mohon maaf, saya tidak menganalisisnya lebih lanjut sehingga saya memberikan target terlalu tinggi ya. Sehingga teman-teman ataupun karyawan ya tidak bisa mencapai target. Nah, ini ya harus bisa mengakui kesalahannya. Nah, kemudian kita memberikan kesempatan kepada karyawan gitu untuk memberikan masukan ya ataupun memberikan ide-idenya. Nah,
seperti apa masukannya, kita dengarkan ya, kita terima masukannya ya. Jika masukannya memang bagus untuk pengembangan perusahaan ya dijalankan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa sifat ataupun tips yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya, agar pemimpin tersebut disukai oleh bawahannya ya, menjadi pemimpin yang diidolai oleh anak buahnya. Nah, ini ya. Selain 5 poin ini ada beberapa poin lagi gitu ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Ini adalah contoh ya, tips ya menjadi pemimpin yang ideal ya. Nah, ini adalah catatan singkat ya. Bisa dibacakan. Mbak Naswa bisa minta tolong dibacakan. Halo, Kakak Naswa. Selamat malam. Iya, Bu. Oke, bisa minta tolong dibacakan. Sesungguhnya Allah menciptakan diri bagi orang lain. Maaf, Setiap Mbak orang yang bisa memberikan contoh adalah pemimpin. Bisa dibuka dulu videonya. Jadi bisa ya, saya bisa kenal Mbak Naswa. Oke, ya. Oke, silakan diulang. Yang ketiga, semua orang yang bisa mempengaruhi. Oh, iya. Ya, Bu. Sesungguhnya Allah menciptakan semua manusia sebagai pemimpin. Pertama bagi diri sendiri dan kedua baru bagi orang lain. Setiap orang yang bisa memberikan contoh adalah pemimpin. Semua orang yang bisa mempengaruhi orang adalah pemimpin dan kita semua bisa menjadi pemimpin. Semua bisa melayani. Ya, oke, Mbak Naswa. Ya, ini adalah catatannya singkat ya terkait dengan pemimpin ya, teman-teman ya. Oke, saya kira itu saja materi kepemimpinan bagian pertama ya, teman-teman ya. Teman-teman semangat ya, harus memiliki cita-cita menjadi pemimpin ya. Aku kelak nanti akan menjadi pemimpin, memiliki usaha sendiri, memiliki perusahaan sendiri, dan akulah bosnya gitu ya, pemimpinnya gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman semangat ya, memiliki impian, memiliki cita-cita. Nah, semangat untuk meraihnya ya, untuk maju ya. Jangan mau begini-begini saja, masa begini-begini terus gitu. Jadi teman-teman harus memiliki semangat untuk maju, memiliki cita-cita, memiliki impian untuk terus maju dan berkembang. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi untuk itu teman-teman jangan malas untuk belajar ya, belajar dan terus belajar, harus semangat ya agar cita-cita tercapai. Gitu ya, semangat ya teman-teman. Oke, sampai di sini kuliah kita terkait dengan kepemimpinan bagian 1. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya karena sampai jam 21.22 ini ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya.